warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, balik lagi di program Wani Talks. Life better when we talk. Kembali lagi bersama gue Elisa dan gue Kesha. Oh iya viewers, buat kalian yang punya cerita bisa banget nih DM ke Instagram kita di @m_radio_wmj. Bener banget. Halo Kay, gimana nih kabarnya? Selama 3 bulan kemarin kan kita libur. Lo ngapain aja nih selama 3 bulan? Halo El, sebenarnya gue tuh jalan-jalan sih ya sama keluarga gue kayak kemana-mana gitu. Kalau lu gimana nih? Gue liat dari Instagram lu, kayak lu tuh suka banget ngepost foto-foto kayak di cafe gitu gak sih? Ya biasalah anak Gen Z ya, kalau misalkan nggak culture ya nggak nyampe gitu. Nah kalau lu kan lebih ke family time, nah kalau gue sih lebih ke nongkrong ke coffee shop ya, mungkin karena gue pengen foto OOTD-an gitu. Nah tahu nggak sih kayak kalau misalkan gue ngepost nih di Instagram, banyak banget loh cowok-cowok random tuh yang nge-like-in SG gue, yang bahkan tuh gue nggak kenal loh sama mereka. Iya, kayak berarti virtualan gitu ya? Iya, kayak cowok-cowok yang nggak pernah gue temuin di real life gitu. Tapi lu pernah nggak cinlok sama cowok yang virtual doang gitu, yang lu nggak pernah ketemu langsung gitu? Oh pernah. Jadi dulu gue itu kenalan sama cowok, dia tuh anak UGM gitu. Waktu itu gue tuh masih kelas 2 SMK deh kalau nggak salah ya, kelas 2 SMK. Nah jadi gue selalu nanya-nanya nih tentang perkuliahan kayak dia sama dia gitu ya, kayak gimana sih cara masuk UGM, apalagi kan UGM kan kampus impian siapa sih yang nggak mau masuk UGM gitu kan. Iya, nah dari situ gue sering nih chatan nanya tentang kampus, dunia kampus tuh kayak gimana aja sih gitu, sampai akhirnya ada di titik dia itu udah nggak ngabarin lagi. Jadi gitu iya, jadi kayak gue mau nyari dia pun gue nyari kemana gitu, karena gue nggak pernah ketemu. Nah kalau lu nih kayak gimana sih, lu pernah nggak sih kayak apa yang gue alamin lu alamin juga nih? Kalau ngomongin ghosting dari virtual ya, gue pernah deket pas zamannya pas main Telegram, lu tau kan pas zaman COVID. Jadi kita main Telegram nih, terus kita sempet mutualan, chat-chatan, HTS-an, abis itu pacaran. Tiba-tiba sebulan 2 bulan gue di ghosting sama cowok ini, cowok Bandung ya, lo tau lah kan track-tracknya cowok Bandung tuh kayak gimana. Makanya gue bingung kan, lah gue nggak salah apa-apa nih, tiba-tiba di ghosting kan. Iya. Oh kalau lu tuh udah sampai di tahap pacaran ya? Cuman 2 minggu. Aduh. Nyesek banget sih itu ya. Aja 1 bulan ya. Pokoknya kayak emang senyesek itu sih kalau di ghosting pas virtual. Nah gue juga punya pengalaman nih. Kakak sepupu gue, dia itu aplikasi kencan namanya Tantan, lu tau gak sih? Oh tahu dari TikTok kayak. Iya, bukan TikTok sih, aplikasi ada namanya kencan, namanya Tantan gitu. Nah dia itu ketemu sama pacarnya yang sekarang nih, yang udah tunangan. Iya, di aplikasi itu. Oh bis, beneran? Iya, jadi kayak awalnya tuh cuma kan kalau aplikasi itu kan kayak match gitu kan. Nah dia itu ketemu lah, nggak sengaja kegeser gitu. Oh mungkin emang jodoh kali ya, kayak. Berarti yang berhasil. Iya benar. Nah kalau lu ada nggak kayak cerita tentang virtual yang berhasil gitu? Kalau gue ya, kalau gue nih pribadi gue nih, kalau virtual dari diri gue itu nggak ada yang berhasil sih, selain gue diselingkuhin, di ghosting. Nah gue pernah deket sama cowok, dia tuh kayak dia masih muda gitu kan, ternyata dia udah punya istri. Itu gong banget sih, kayak tiba-tiba ternyata dia punya istri dengan kayak, berarti posisi gue jadi pelakor, jadi kayak simpenan gitu. Gue nggak tahu apa-apa ya secara tidak langsung. Nah kalau lu taunya tuh dari mana, atau lu apa namanya, stalk ya? Iya, gue awalnya tuh dia tuh nggak ngepost istrinya sih, cuman tiba-tiba ada yang ngechat gue kayak, ini suami gue, lu siapa gitu. Ya itu gue kaget dong. Parah banget. Iya, gue nggak tahu apa-apa, terus kayak yaudah gue minta maaf, akhirnya gue nggak sama dia lagi. Kalau lu gimana? Oh kalau gue sih nggak pernah ya sampai ke suami orang, nggak pernah. Itu bener gong banget sih. Nah kalau gue sih punya temen ya kayak dia, lu tau gak sih dulu itu ada role player ya? RP ya, bocah. Iya benar, kayak kan di RP itu banyak, kita tuh mainin peran orang ya, peran orang yang Korea gitu, mukanya gitu ya. Nah jadi temen gue itu pacaran lah di dunia RP-nya dia ini. Terus? Nah pacarnya itu setelah dicari tahu itu ternyata perempuan juga. Iya, kayak sama-sama perempuan gitu. Iya, jadi nah setelah mereka tahu nih kayak mereka tuh sama-sama perempuan,
kan dari RP mereka match nih ke RL. Nah ternyata di RL-nya ini ketahuan lah nih orang tuh perempuan terus juga. jadi lesbian ya. Iya, nah sampai tuh temen gue di titik karena udah nyaman mungkin ya. Temen gue tuh sampai di titik, aduh apa nggak apa-apa kali ya gue sama dia, gue udah nyaman banget gitu. Padahal kayak Itu sejenis gitu iya, ya, itu tuh penyimpangan banget. awal dari penyimpangan. Bener banget sih. Nah kalau lu pernah nggak sih Kay punya pengalaman yang RP gitu? Kalau RP ya, kan itu dari sisi negatif lo ya. Iya. Kalau positif, menurut gua, karena di role player itu kan kayak ada yang keluar, lu tau gak sih yang kayak keluarga-keluargaan? Oh iya. Nah itu tuh bisa jadi menurut gua nih, dari teman-teman gua yang mungkin dia secara real life itu pendiam, introvert. Nah dia tuh bisa lebih terbuka sama keluarga RP-nya dia, karena dia bisa kayak ngeluarin isi hati dia lah ke keluarganya itu, karena dia penakut gitu loh secara real life. Oh iya, jadi Positifnya sih. mereka punya dunia sendiri lagi ya dan merasa lebih dihargain lah di dunia itu. Nah tapi kalau di case-nya temen gue ini, dia itu malah justru lebih narik diri ke dunia dari dunia asli gitu. Jadi dia tuh cenderung introvert gitu loh. Gara-gara udah nyaman sama ini, Iya, apalagi sejenis gitu ya. Itu Jadi bahaya banget. ya dunia dia di handphone gitu, bukan di dunia nyata. Jadi dia cenderung narik diri dari dunia yang asli gitu. Tapi lu tau gak sih di Line itu kan ada yang namanya apa sih? People Nerby. Wah. Lu pernah main People Nerby gak sih? Kalau people nerby jujur sih ya, jujur pernah gitu. Nah gue juga tergongnya gue pernah chatan sama tetangga gue sendiri. Sumpah? Wah, Terus kayak gimana jadi cerita? tetangga depan rumah gue gitu. Nah gue itu kan tipikal orang yang emang jarang keluar rumah ya. Nah tetangga gue juga nih tipikal yang emang bener-bener jarang buat keluar rumah. Kayaknya kalau gempa tuh baru Iya. keluar rumah gitu. Emang biasa gitu sih sama tetangga. Iya, jadi sama tetangga juga nggak terlalu deket lah gitu. Nah ada satu titik di mana gue itu nanya emang rumahnya di mana gitu kan. Ternyata dia kasih tahu nih rumahnya kok sama jalan satu rumah gue jalan nih. gitu Iya. ya. Terus pas gue nanya emang nama orang tua kamu siapa gitu kan. Ternyata tetangga gue coy. Terus jadi kalau ketemu di jalan di Canggung gak sih? Canggung Kayak, banget. Malu. Kayak bisa-bisanya gitu ya sama tetangga sendiri gitu, kayak apalagi depan-depanan. Iya. Malu banget sih. Nah tapi kayak menurut gua kalau dunia virtual gitu kita ketemu cowok nih, misalkan di dunia virtual ya, itu rada menakutkan gak sih? Iya. Menurut lo rada menakutkan gak? Banget sih, soalnya kita kan nggak ketemu langsung ya. Iya. Jadi kayak kita nggak tahu nih di real life itu dia itu kayak gimana, atau misalnya dia ngelakuin apa aja, kita kan nggak tahu ya. Iya jadi kayak kita nggak tahu nih dia jahat atau enggak, baik atau enggak gitu, karena kan di dunia maya semuanya ya fana Cuma gitu kelihatan ya. nih, Iya ya cuma udah sosmed doang. orang-orang yang pengen nunjukin dia itu kayak gini loh gitu, bukan Apalagi yang sifat aslinya. fucker, lu tau nggak? Iya. Pakai foto orang buat jadi foto profil. Itu parah banget sih, ngerasa dibohongin banget gak Iya, sih? kayak asli sama apa sih, foto profilnya sama aslinya itu beda gitu. Nah kalau lu pernah punya pengalaman kayak gitu kayak? Pernah. Ditambah dia itu kayak di postingan Instagram itu tuh dia pakai foto orang, kayak kelihatan ya bocah nongkrong, pas ketemu kayak ya suka morotin uang. Lu pernah gak sih kayak gitu? Pernah sih, gue waktu itu mungkin karena gue udah baper sama ketikan kali ya, jadi ya nggak apa-apa lah dia minta uang kayak buat bensin lah gitu, ada saldo nggak segini gitu loh. Banget sih, sumpah. Jadi kayak wah parah sih. Terus ketahuannya ternyata dia nggak kayak gitu ke satu cewek doang, ternyata ke beberapa cewek. Oh iya, buat viewers yang punya pengalaman sama kayak gue sama Keisha, kalian bisa banget komen di bawah ini ya. Bener banget. Oh iya, lu tau gak sih, gue kan punya gue punya mutualan di TikTok. Dia tuh kayak seleb TikTok Oke. gitu. Mereka tuh berdua sama-sama virtual LDR. Wah. Nah sekarang berhasil dan dia tuh punya anak. Udah punya anak, udah Iya, sampai punya berarti anak. tuh virtual yang berhasil banget. Nah, itu virtual yang berhasil. Nah, tapi kayak bukannya virtual itu juga nggak baik, ada nggak baiknya ya. Menurut gue banyak sih nggak baiknya, Kayak gimana? karena kita tuh nggak tahu dia itu bener baik atau enggak gitu. Nah, makanya buat viewers harus hati-hati. Kalau misalkan kalian ketemu sama cowok virtual, kalian harus pastiin itu orang bener-bener baik enggak, bibit bebet bobotnya. Karena kalau misalkan kita ketemu yang
gimana ya, kayak ketemu yang jahat juga takut gak sih? Jangan Jadi, terlalu bucin sih iya, sebenarnya kayak bener. dari virtual tuh, karena kan kita nggak tahu ya di aslinya dia kayak gimana. Pokoknya jangan terlalu bucin banget lah gitu, sampai kecintaan banget, sampai ngasih uang gitu ke orang yang Iya, virtual gitu bener. loh. Nah, kalau misalkan kita emang udah match nih sama orang ini, udah cocok lah, ngerasa cocok. Nah, jangan lupa kalian tuh kalau mau ketemu, ajak temen Iya. kalian. Bahaya banget Iya, soalnya. karena bahaya banget kalau kalian sendiri gitu. Apalagi Karena kita nggak tahu ya baik buruknya gitu. iya, apalagi kan kita nggak pernah ketemu dia kan. Jadi kita harus ajak temen kita kayak satu orang aja yang tahu banget nih sama hubungan kamu sama orang ini yang virtual ini, supaya kita juga punya rasa aman gitu. Sambil di Sherlock gitu ya. Iya, Kalau ada bener. apa-apa gitu temennya nyusul. Iya, kalau nggak diikutin aja. Beda meja. Iya. Oh ya, buat viewers, kalau kalian punya cerita yang hampir sama kayak kita berdua atau ada yang mau diceritain, bisa banget nih komen di video di bawah ini ya. Segitu aja dari kita berdua. Money Talks, Life better when we talk. See you, dadah, bye bye. Money Talk.